Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan, dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Muliakan. Pada suatu hari, Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular.
dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita merenungkan kehidupan kita mengikuti Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin pelayanan, adalah sebenarnya karena kita semua ingin mendapatkan berkat. Tetapi supaya kita bisa mendapatkan berkat, maka syaratnya sebelumnya kita sendiri harus menjadi berkat buat sesama. Dan cara untuk menjadi berkat adalah dengan melakukan perutusan dan kehendak Tuhan bagi kita. Kita semua sebagai anak-anak Allah, pengikut-pengikut Yesus, kita semua diutus oleh Yesus. Katakan, perintahnya adalah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Perintah ini bukan hanya untuk para rasul, 12 orang saja, tetapi juga bagi kita semua yang hidup di zaman sekarang ini. Kita semua diutus menjadi pewarta karya keselamatan Tuhan bagi seluruh umat manusia. Lalu konkretnya bagaimana? Konkretnya adalah dimulai dari diri kita sendiri. Ketika kapan? Ketika kita menumbuhkan iman kita, dan ketika kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, kasih, kesabaran, ketulusan, kesetiaan, pengendalian diri, dan lain sebagainya, kekudusan. Setialah di dalam doa, itu juga termasuk perutusan kita, setia dalam doa, terutama doa-doa kita bagi sesama yang membutuhkan. Lalu yang berikutnya adalah, konkretnya bagi diri kita sendiri adalah kita harus menjadi orang-orang Katolik yang setia dalam iman, punya dedikasi dan ketulusan dimanapun kita berada, dalam keluarga, di tempat kerja. Itu adalah bentuk konkret dari perutusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita sungguh-sungguh menghasilkan buah-buah roh yang baik dalam hidup kita, dimanapun kita berada, di keluarga, lingkungan masyarakat, di lingkungan tempat kita bekerja, maka orang lain akan bisa melihat bagaimana kita menghadirkan Allah dan memuliakan Allah melalui kehidupan kita setiap hari.